من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب الغيب وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير واليسير يسير عليك. Ibu hadirin sekalian saudara rahimahullah. Alhamdulillah segala puja puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah selalu melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam penjagaan Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah insyaallah. Salawat beriring salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan meski mungkin masih sedikit sunnah-sunnah Rasul yang kita kerjakan, tapi yang sedikit itu mudah-mudahan jadi modal kita bisa diaku oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan Allah pantaskan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masih di surat At-Takatsur. Berbangga-bangga atau berbanyak-banyak atau bermegah-megah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. hatta zurtumul maqabir. Ya, kalau yang satu so tebal takhir, jadi bibirnya ke depan maju. Sementara ayat kedua bir itu tatik tipis, maka bibirnya nggak boleh maju. Sur bir bukan bir, nah, salah. Maqabir, nah itu nggak pas, harusnya maqabir. Nah bibirnya nggak maju. Kita ulang. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna لترونَ الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jadi itu terkait dengan cara membaca. Terus di sini ada la tarawunna, la tus'alunna. Ini lamnya namanya lam
taukid, artinya sungguh atau benar-benar. Itu kalau kita baca panjang, la tarawunna itu artinya tidak, justru kebalikannya. La tarawunna tidak, la tus'aluna tidak. Jadi kalau tsumma la tus'aluna, kemudian kalian benar-benar pasti akan ditanya. Tapi kalau kita panjangin tsumma la tus'aluna, kemudian kalian benar-benar tidak akan ditanya. Nah, jadi maknanya berubah. Maka memanjangkan yang pendek dalam Al-Quran atau memendekkan yang mestinya panjang itu berbahaya karena bisa merubah makna atau arti dari sebuah kalimat dalam ayat Al-Quran. Makanya itu membaca Al-Quran dengan tajwid itu merupakan kemestian. Kata Ibnu Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Baca Al-Quran dengan tajwid itu harus, itu mesti, kudu, enggak boleh enggak. Waman lam yujawwi al-Qur'an fa huwa athim. Barang siapa yang baca Quran tanpa menggunakan tajwid, sekarangnya dewek, nah itu athimun, kata Ibnu Jazari, berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak merubah maknanya. Tentang ziarah kubur sudah bahas belum? Hatta zurtumul maqabir, itu ulang sedikit. Jadi zurtumul maqabir artinya ziarah kubur. Zara yazuru itu artinya mengunjungi. Jadi kalau orang Arab itu bertamu itu ziarah biasa. Saya waktu kuliah itu telepon dari Indonesia, lagi ngapain? Ini lagi ziarah ke teman. Oh, dia meninggal. Jadi kalau ziarah itu kalau nggak ke kuburan orang meninggal. Padahal ziarah itu artinya berkunjung, mengunjungi. Nah, kemudian di sini disebut zurtumul maqabir, berarti yang dikunjungi adalah kuburan. Kenapa mengunjungi kuburan? Pertama, dulu masyarakat jahiliyah itu mereka berbangga-bangga dengan leluhur. Sampai menghitung-hitung. Ini dari suku saya ini kebanyakan orang-orang kaya, orang terhormat, orang pemimpin. Oh, dari sini juga sama, pemimpin orang kaya. Coba kita sebutin, kita hitung. Di bulan sampai mereka akhirnya ke kuburan. Ini kuburan si fulan. Ini dulu adalah pejabat. Ini dulu orang kaya. Ini dulu. Jadi hatta zurtumul maqabirnya jadi berbangga-bangga ke kuburan. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir maksudnya manusia itu tidak akan berhenti untuk terus membangga-banggakan apa yang dimilikinya. Tidak berhenti untuk terus berlomba-lomba berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak jabatan, berbanyak-banyak pasangan, berbanyak-banyak anak dan seterusnya. Itu tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, kecuali kalau sudah masuk ke liang kubur. Nah, sudah berhenti, baru mati. Itu maksudnya. Baik, kemudian bolehkah kita ziarah kubur? Ada sebuah hadis dari Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha la tudzakirukum ziyaratuha khaira." Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' beliau. Kata Rasulullah, dulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kebaikan. Maksudnya apa? Bisa mengingatkan kita tentang kematian. Ada beberapa hal yang membuat hati kita jadi lembut. Kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah mengunjungi orang sakit dan mengunjungi kuburan. Jadi ziarah kubur itu membuat hati kita semakin lembut. Mengunjungi orang sakit juga begitu, membuat hati kita lembut. Jadi boleh sesekali itu sepedahan ke kuburan. Ke kuburan, Pak. Boleh sekali. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Ya Allah, kita besok bakal masuk ke sini, masuk liang lahat. Kalau sudah masuk ke liang lahat, itu biar kata keluarga kita sayang dan cinta banget. Waktu meninggal itu, aku nggak ada, aku nggak mau ditinggal. Ya udah Bu, kalau nggak mau ditinggal, masuk aja sekalian di sini, kita kubur sekalian. Tetap aja nggak mau. Bahkan ya begitu kita masuk dalam liang lahat, jadinya hidup kan ini.
teman yang selama ini baik sayang sama kita, tapi paling ini sudah selesai sudah kalau masuk dalam kuburan. Nah, itu mengingatkan kita tentang kematian. Sudah lupa seberapa banyak pun follower kita di Instagram, kalau sudah masuk kuburan udah nggak lagi terkenal, nggak ada lagi mau ingat, dilupakan. Mungkin orang akan merasa kehilangan kita sehari, 2 hari. Setelah itu udah hidup akan berjalan normal, semua akan berjalan seperti biasa. Di rumah juga orang sudah mulai melupakan kita, selesai sih tadi. Yang membuat kita terkenal itu hanya jasa dan amal kebaikan kita. Betapa banyak orang-orang yang jasadnya sudah berkubang dengan tanah, tapi namanya terus disebut-sebut. Kenapa? Karena jasa baiknya dia. Nah, usahakanlah kita seperti itu. Karena kata Rasulullah SAW, innamal mar'u hadithu man ba'da, fakun hadithan hasanan liman wa'a. Kita ini akan menjadi bahan omongan untuk generasi setelah kita. Maka jadilah bahan omongan yang baik-baik. Kalau kita sudah meninggal, diomongin yang baik-baik terus. Sekian banyak orang-orang yang sudah meninggal, tapi yang tidak bisa diomongin juga tidak. Kenapa dilarang? Kata Syekh Muhammad Amin Asy'arqiti dalam kitab Adwaul Bayan. Kenapa dilarang? Karena masyarakat jahiliyah dulu, mereka kalau ziarah kubur itu bukan mengingat kematian, tapi justru malah mengingat dunia dengan berbangga-bangga. Wah, ini leluhur saya nih, ini kong saya ini dulu tuan tanah di sini. Belanda ada takut sama kong saya nih. Jadi berbangga-bangga dengan leluhur. Maka itu tidak dianjurkan dalam syariat agama kita. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kesini orang sudah mulai mengerti, maka ziarah kubur itu diperbolehkan untuk mengingatkan kematian. Tapi hati-hati, jangan sampai kita ziarah kubur justru minta kepada ahli kubur. Itu tidak boleh. Ziarah kubur boleh, mengunjungi, mendoakan kepada ahli kubur boleh doakan. Ya Allah, ampuni kong saya, ya Allah, ampuni nenek saya, ampuni keluarga saya. Sebutin satu-satu boleh. Tapi kalau minta kepada ahli kubur itu berbahaya. Kong, ini cucumu bentar lagi wisuda, doainnya kongnya mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Jadi dia jodoh Pak, ya Allah. Wah, isi lagi siksa gimana bahaya? Yang ada kita harusnya mendoakan mereka. Mereka sangat butuh. Udah senang-senang, alhamdulillah ada cucu saya datang mau mendoain saya. Katanya malah minta didoain. Kalau kita baca at-tadhkirah atau kitab ar-ruh itu ahli kubur itu mereka saling kenal sesama ahli kubur, saling tahu lah informasinya. Jadi mereka yang dimakamkan di sini tahu. Jadi kalau ada kiriman paket dari anak keturunannya, itu yang lain tahu tuh. Jadi anaknya sholat, anaknya puasa, anaknya haji, anaknya umroh, anaknya infak sedekah, kan pahalanya otomatis tuh dikirim juga ke orang tuanya di dalam kubur. Itu yang lain tahu tuh. Ya Allah, enak banget sampai dikirim sama anak sampai berangkat umroh pahalanya. Yang haji, yang sedekah, yang infak, yang bangun masjid, dikirim pahalanya. Sementara dia mungkin alhamdulillah anak keturunannya boro-boro itu ibadah, sholat ya kagak. Ini luar biasa, tak pernah dapat kiriman paket. Begitu datang itu anaknya, bukannya ngedoain malah minta didoain. Kalau bisa keluar dari kuburan mungkin dijitak sama bapaknya di kuburan. Jadi kita ke kuburan itu ziarah untuk mendoakan ahli kubur, bukan minta didoain oleh ahli kubur. Lalu apa yang dibaca ketika kita masuk area kuburan? Aisyah ini meriwayatkan. Apa yang dibaca? Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Atau lahiqun saja boleh. Antum lana qawtun wa nahnu lakum tara. As'alullah lana wa lakum bil afiyah. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dikutip kembali oleh Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Jana'iz. Ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi yang kita baca ketika masuk ke area kuburan, assalamualaikum ahlan diyar, atau ya ahlan kubur juga boleh. Ahlan diyar berarti kesejahteraan dan keselamatan untuk kalian penghuni kampung ini. Maksudnya area pemakaman.
Ini disebut dengan kampung. Atau ahlul kubur boleh. Assalamualaikum ahlul kubur boleh. Minal mu'minin wal muslimin, yang muslim sama beriman saja. Kalau di situ kebetulan dimakamkan non muslim, kita tidak ucapkan salam kepada mereka. Yang kita ucapkan salam adalah yang muslim saja. Kenapa? Karena mendoakan ahli kubur yang non muslim atau mati dalam kondisi tidak Islam tidak boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu dilarang mendoakan sang paman. Maka dari Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak boleh Nabi dan orang-orang beriman mendoakan untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang mati tidak dalam kondisi muslim, walau kanu uli qurba, meskipun kerabat. Itu dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya sang paman Abu Thalib. Lalu beliau mengatakan, "Wahai paman, la ilaha illallah, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kau bilang itu saja, enggak usah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah saja. Itu besok hari kiamat aku akan menolong, aku akan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya engkau dimasukkan ke dalam surga." Ternyata meninggalnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Justru ana ala millati Abdul Muttalib. Riwayat Ibnu Hisham. Saya tetap berada dalam agamanya Abdul Muttalib. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersayat hatinya sedih luar biasa karena sang paman tercinta meninggal tidak dalam kondisi muslim. Maka kata beliau, la astaghfiranna lakallah ma lam kunha anni. Sungguh aku akan terus memohonkan ampun kepada Allah selama belum atau tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh Nabi atau orang beriman mendoakan orang yang mati tidak dalam kondisi Islam meskipun dia adalah kerabat terdekat. Tidak boleh. Jadi misalnya ada keluarga Ustaz tapi masih Hindu, gimana? Gak usah doain. Datang boleh gak usah? Boleh datang. Dalam acara apa namanya? Ya melayat lah. Apa namanya? Takziah. Iya takziahnya. Kalau mereka apa? Kalau siapa apalah itu lah. Boleh kita datang boleh, tapi tidak mendoakan. Sebagian ulama malah keras, datang pun nggak boleh. Kenapa? Karena datang itu udah bagian doa. Nanti ada yang memimpin doa. Kalau saya tidak yang itu, saya ikut pendapat yang kedua. Datang boleh untuk menjaga silaturahim kalau masih kerabat. Nah, itu untuk menjaga silaturahim tetap datang. Kita tujuannya bukan si mayitnya, mungkin keluarganya, anak-anaknya, siapa itu yang masih keturunannya melihat kalau ternyata muslim masih punya toleransi. Ini meskipun beda agama tapi mau datang, sehingga mudah-mudahan dapat hidayah keluarganya. Tetangga non muslim Sama, tetangga non muslim juga. Gak boleh kita ikut mendoakan. Tapi hadir datang, saya ikut pendapat kedua yang membolehkan dalam rangka menjaga silaturahim tadi. Berharap keturunannya ada yang kemudian tersentuh dengan Islam, dengan dia mau apa namanya masuk Islam. Sama seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu untuk menyolatkan bapaknya yang meninggal. Padahal bapak itu gembong munafik. Kata Umar, jangan Rasul, jangan disolatin, itu munafik. Tapi dia kan muslim Umar. Tapi munafik, muslim itu cuma cari aman doang itu, jadi tamim. Gak usah disolatkan ya Rasul. Rasul tetap menyolatkan sampai kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Jangan kamu sholatin mereka atau salah seorang di antara mereka yang mati, jangan disolatin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Enggak boleh doa. Tapi Rasul datang mendatangi keluarganya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi tidak mau menyolati dan juga tidak mendoakan di kuburannya. Jadi kayak ikut kuburan. Nah, jadi kalau ada tetangga yang non muslim datang boleh, tapi tidak ikut mendoakan dan juga tidak ikut mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya atau kuburan. Baik, apakah siksa kubur itu ada? Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Mayoritas atau jumhur ulama yakin ada. Sebagian Mu'tazilah mengatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena
sidangnya itu kan yaumul hisab. Setelah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, baru disidang. Setelah itu baru ketahuan, oh ini bersalah, masuk neraka. Oh ini ternyata lebih banyak amal kebaikan yang masuk dalam surga. Bagaimana mungkin? Menurut mereka, bagaimana mungkin orang disiksa padahal belum disidang? Masa udah dihukum padahal belum diketuk palu, belum divonis? Kita katakan bahwa itu sama sekali tidak mengurangi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja, jangan di alam kubur, jangan di akhirat, di dunia saja ada banyak orang melakukan kesalahan dihukum di dunia. Di dunia masih dihukum. Misalnya kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, itu mereka melakukan dosa dan maksiat dihukum oleh Allah. Dikirim bencana ini, dikirimkan angin yang cuaca yang sangat dingin dengan angin yang luar biasa selama 7 malam 8 hari. Terus ada yang dihancurkan, ada yang ditenggelamkan, ada yang macam-macam. Padahal masih hidup, dihukum. Belum disidang padahal. Pertama, yang kedua, kita aja nih di dunia ini. Misalnya ada terdakwa, baru terdakwa dia, belum jadi tersangka, tapi udah ditangkap. Tersangka dulu sebelum terdakwa, tapi udah ditangkap. Baru tersangka udah ditangkap. Kalau sudah ditangkap, dia kan nggak boleh pulang ke rumah itu. Mengikuti sidang sekian bulan, sekian bulan kadang-kadang berlarut-larut, tapi posisi dia itu sudah dikandangin, nggak boleh kemana-mana. Bahkan dicekal ke luar negeri sudah. Padahal belum ketuk palu itu. Nanti kalau sudah ketuk palu ternyata dia divonis sekian tahun hukumannya, ya tinggal masa dia awal itu dikurangi. Itu nggak protes gitu. Proses hukum yang dibuat oleh manusia itu tak protes manusia. Masa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan siksa kubur kemudian mereka protes mengatakan Allah tidak ada. Jadi siksa kubur itu nyata, ada. Ini yang diyakini oleh mayoritas ulama dan kami ikut pendapat ini bahwa siksa kubur itu ada. Dalam surat Ghafir ayat 46 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Fir'aun. Anda yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada mereka ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Setiap hari diperlihatkan. Wa yauma taqumu as-sa'atu, dan pada hari ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan ini Fir'aun dan bala tentaranya ke siksa yang paling keras. Berarti di ayat ini 2 kali disiksa Fir'aun. Yang pertama, setiap pagi dan petang itu adalah ketika di alam kubur atau alam barzakh. Yang kedua, ketika sudah kiamat baru dimasukkan ke dalam neraka. Berarti ini menjadi dalil adanya siksa kubur. Dalam hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan atau mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ini dalam riwayat Ibnu Abbas. Karena Rasulullah SAW yata'awwadu dubura kulli salatin min arba'in. Rasul SAW itu selalu berdoa di setiap akhir salat dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Berarti siksa kubur ada. Kalau tidak ada, maka bagaimana mungkin Rasul mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari siksa kubur itu. Terus Allahumma inni a'udzubika min adzabinar. Ya Allah, jauhkan aku atau lindungi aku dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah baik yang nampak ataupun yang terang-terang. Gitu. Wa a'udzubika min fitnatil aqwalil kadzdzab. Dan yang keempat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-aqwal al-kadzdzab, si picek pendusta. Siapa ini? Dajjal. Disebut dengan al-aqwal al-kadzdzab. Itu min fitnati al-masih ad-dajjal. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita adanya siksa kubur. Bahkan
dadu saja itu suaranya itu seperti petir untuk mereka yang sedang disiksa di dalam kubur. Apalagi main petasan, apalagi dangdutan di kuburan. Nah, itu. Anak-anak sedih juga ya. Saking nggak adanya lahan atau bagaimana ya? Ngadain pesta, nah terus tendanya apa segala macam ya di area kuburan. Orang-orang nonton itu pada duduk-duduk di atas kuburan, masya Allah. Nah ini tidak termasuk akhlak muslim terhadap kuburan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahrir Mishkatil Masalih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga Allah dan juga bisa menjadi lubang dari lubang-lubangnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman alam kubur itu menjadi taman dari taman surga. Sementara buat orang-orang pelaku dosa dan maksiat di kuburan itu sudah menjadi siksa. Digenjak oleh tanah, didatangi oleh makhluk yang sangat menyeramkan, dan itu merupakan amal buruknya. Sementara penghuni kubur yang beriman, itu ya merasakan kenikmatan di sana. Ya kubur saja sudah nikmat, luar biasa. Maka biasanya ahli kubur yang beriman itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, cepetan kiamat, udah pengen banget dia masuk surga, udah lembut banget masuk surga. Sementara orang kafir, ya Allah jangan kiamat. Ketakutan, karena kalau kiamat berarti belum dalam neraka. Kira-kira yang kita ambil doa yang orang berimannya atau yang orang kafir? Jangan-jangan kita pro kepada tukang pasien, kita dulu jauh yang kita dulu. Baik, jadi siksa kubur itu nyata. Hatta zultumul maqabir, kita ambil penafsiran yang kedua bahwa hendaknya kita ini berhenti dan berlomba-lomba memperbanyak kemewahan dan kemegahan dunia, karena ingat bahwa besok kalau nanti gak ada yang dibawa itu semua. Yang kita bawa adalah amal-amal kita. Jangan sampai di dunia kita berbangga-bangga, senang dengan banyaknya gemerlap dunia yang kita punya, tapi begitu di alam kubur, nauzubillah termasuk orang yang sengsara, karena ternyata tidak ada yang bisa membahagiakan dia dalam kubur. Tapi biarlah di dunia ini kita tidak berbangga-bangga, tapi begitu di alam kubur kita bisa berbangga, karena ternyata ada passive income yang terus datang kepada kita. Kita telah menyekolahkan anak yatim, anak-anak yatim itu terus mendoakan kita. Kita telah membangun masjid itu dipakai ibadah, pahalanya mengalir jadi sedekah jariyah. Nah begitu seterusnya. Kita punya anak, keturunan, keluarga yang kita wariskan, mereka ibadah, mendoakan kita, nah itu kemudian jadi passive income yang terus dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah berada di alam kubur atau alam barzakh. Itu kebanggaan yang luar biasa. Di situ kita bisa berbangga di hadapan ahli kubur yang lain. Tiap hari dapat paket. Di dunia aja kita senang, Pak. Di dunia aja senang. Udah sepuh, udah pensiun, tiap bulan atau tiap minggu datang kiriman. Dari siapa? Anak nomor 1. Dapat kiriman lagi. Wah, ini anak nomor 2. Dapat lagi kiriman lagi dari anak nomor 3. Orang tua itu bangga, Pak. Bangga luar biasa. Itu baru di dunia, apalagi di kuburan. Dapat kiriman paket pahala dari anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa. Nah itu bisa kita baca dalam kitab Rohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga dalam kitab At-Tadhkirahnya Imam Qurtubi tentang kondisi-kondisi di alam kubur. Masya Allah. Baik. Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun. Kalla ini harfu rad'in wa jazm. Kata atau yang bermakna itu menolak. Kalla, jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Dalam bahasa Indonesia, karena kita tidak menggunakan huruf seperti itu, sehingga terjemahannya ada kurang pas. Ya. Jadi kalau ada statement dia bilang, jangan begitu. Nah, kira-kira begitu lah maknanya. Jadi ada orang berlomba-lomba, berbangga-bangga, bermegah-megah, langsung Allah, jangan begitu, nggak boleh begitu. Nah, kira-kira begitu maknanya. Saufa
kata kerja bentuk sedang akan atau fi'il mudhari itu diawali oleh sa atau saufa, artinya sama akan atau kelak. Bedanya kalau sa ta'lamun, saya ta'lamun itu kelaknya itu akan itu rentan waktunya lebih dekat. Sementara saufa rentan waktunya lebih jauh, lebih lama, lebih panjang. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Jika Allah sekali-kali jangan akan berbuat demikian. Kenapa? Karena kelak kalian akan mengetahui. Apa maksudnya? Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, manusia akan mengetahui bahwa yang dibangga-banggakan selama di dunia ternyata tidak ada gunanya di akhirat. Semua yang kita banggakan di dunia tidak ada gunanya di akhirat. Termasuk amal. Amal soleh, kalau di dunia sering dibangga-banggain, hari kiamat tidak ada gunanya. Apalagi mobil, rumah, istri, anak, apalagi pakaian, aksesoris dibangga-banggakan di dunia, hari kiamat tidak ada gunanya. Amal soleh saja, sholat saja, kalau kita bangga-banggakan tidak ada gunanya. Infak sedekah kita bangga-banggakan tidak ada gunanya. Ilmu kita bangga-banggakan di dunia tidak ada gunanya. Semua yang dibangga-banggakan di dunia tidak akan ada gunanya. Itu kata Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Jauzi itu gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beda. Beliau punya kitab tafsir namanya Zadul Masir. Jadi semua yang dibanggakan dari gunanya. Maka kita tidak boleh berbangga-bangga, bahkan dengan amal. Saya ini udah sholat, saya tahajud gak pernah lepas, Ustaz. Cuma tahajud doang. Saya tahajudnya itu 3 jam, terus berbangga-bangga, maka semua itu tidak ada gunanya. Sebaik-baik amal itu adalah yang disembunyikan. Tapi ada beberapa kondisi boleh amal itu diperlihatkan. Rasul SAW juga beberapa kali mengajak sahabat untuk infak secara terang-terangan ketika perang Tabuk misalnya. Siapa di antara kalian yang mau berinfak silakan. Karena negara belum ada uangnya waktu itu. Jadi kalau mau perang itu butuh biaya banyak. Semua pada infak. Ada yang membawa harta banyak, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih unta, ada yang ngasih senjata, ada yang ngasih parang, ada yang ngasih macam-macam. Semua pada ngasih. Jadi itu terang-terangan. Itu oleh Rasulullah SAW. Silakan kalian pulang cari apa yang bisa dibawa, saya tunggu sekarang. Maka Umar bin Khattab datang dan bawa harta banyak. Ini ya Rasul. Banyak amat teman. Iya ya Rasul. Yang kita tinggalin berkeluarga apaan? Taraktu lahum mithlan. Saya tinggalkan keluarga saya sama segini juga. Oh, berarti total hartanya dibagi 2. Separuh di bawah sini, separuh masih ada buat keluarganya. Paling banyak di antara semua sahabat yang ada, paling banyak. Sampai sempat muncul dalam hati Umar, hari ini saya akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Gak lama datang Abu Bakar, bawa lebih banyak lagi dari yang kemarin. Waduh, banyak Abu Bakar ternyata. Dan itu dilihat, disaksikan oleh semua. Lalu ditanya, Abu Bakar banyak banget ini. Mada taraf kalian yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Berarti di rumah gak ditinggalin lagi, udah habis semuanya dibawa. Semuanya. Berarti boleh Ustaz infak dengan seluruh harta? Boleh, dengan catatan tidak mencelakakan keluarga. Kenapa Abu Bakar berani menginfakkan seluruh hartanya, meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga? Karena beliau bisnis. Jadi uang ini semua diinfakkan karena tahu besok dapat lagi. Aman, keluarga aman. Ya, sekarang dihabisin aja semua, besok nggak ada lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia punya motor cuma satu-satunya, itu buat project lagi. Udah tahu sekarang lagi susah. Tiba-tiba dia datang ke masjid, ini semua saya infakkan motor saya. Pulang jalan kaki ke rumahnya. Begitu tanya istri, Bang, motornya kemana? Dirampok. Enggak, saya infakkan di jalan Allah. Terus kita makan apa? Biar Allah dan Rasulnya. Nah ini ngaco. Nggak bisa. Jadi harus ada yang ditinggalkan buat keluarga. Kenapa? Karena nafkah keluarga itu lebih wajib dibandingkan infak kepada yang lain. Kewajiban. Gak boleh kita mendahulukan anak yatim, mendahulukan
saudara-saudara kita di Gaza mendahulukan masjid, tapi keluarga kita sengsara, makan aja nggak ada, itu nggak boleh. Harus tetap ada untuk keluarga kita. Jadi boleh beramal di hadapan khalayak, boleh. Yang tidak boleh itu membangga-banggakan. Nah, itu dalam rangka memotivasi, boleh. Jadi sesekali ada apa semacam kayak lelang gitu ya, lelang. Ayo siapa yang bisa mau sopan ini? Kenapa? Karena kita mau renovasi masjid. Nah itu boleh, lelang-lelang itu. Siapa yang beli? Ini siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ini kita butuh mimbar. Siapa yang sanggup? Nah itu boleh. Di hadapan orang disaksikan boleh. Yang tidak boleh itu kemudian setelah itu saling berbangga-bangga. Jadi waktu lelang di masjid itu dia apa? Sejadah. Nanti beli berapa? 10 juta. Lah, saya mimbar sambil dan berapa? 1 juta. Buat saya nggak apa-apa gitu dong. Kecil. Nah itu tidak boleh. Itu yang menyebabkan kemudian amalan tadi tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan amalan boleh, tapi membangga-banggakan amalan itu tidak boleh. Baik. Tapi kalau gitu Ustaz berarti kita umat Islam lain. Susah aja lah. Yang umum yang musuh aja deh. Jangan. Umat Islam juga harus menampakkan kita ini kaya, kita ini berwibawa, kita ini terhormat, pakai pakaian terbaik. Imam Ghazali itu zuhud luar biasa. Tapi ketika memiliki pakaian itu pakaian yang mahal. Ketika ditanya, kau mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan gemerlap dunia. Tapi pakaianmu mewah, itu gimana ceritanya? Kata beliau, zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh memiliki sesuatu. Yang nggak boleh itu adalah sesuatu itu membuat hati kita dimiliki oleh sesuatu itu. Kita boleh memiliki sesuatu, tapi cukup ada di genggaman, nggak boleh sampai ke hati. Untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar Islam bahwa Islam itu bukan kumuh, bukan identik dengan kemiskinan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hidup sederhana, tapi selalu memakai pakaian yang terbaik, memakan yang terbaik, menunjukkan sesuatu yang terbaik. Fisiknya fisik yang kuat diperlihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi jangan lemah, jadi kurus, miskin lemas, loyo. Orang Islam miskin-miskin, kemudian dia miskin. Nah itu kan. Jadi merendahkan izzah Islam tak boleh. Tunjukkan. Kalau kita sanggup tunjukkan bahwa Islam itu kaya, Islam itu terhormat, Islam itu bersih, Islam itu sanggup. Bukan berarti Islam itu belakang miskin itu. Enggak benar ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan miskin, tapi beliau sederhana. Karena kehidupannya luar biasa. Secara materi, ghanimah dan pai dari perang itu kan al-khumus. Khumus itu 1/5, 20%. 20% itu jatahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab, di antaranya itu Rasul itu dikasih 3 kebun kurma. Dari satu kebun saja itu hasilnya itu bisa mencapai 1.000 wasak setiap tahun. Satu wasaknya itu 122 kilo. 122 kilo satu wasak. Jadi jatah istrinya kan ada 9 tuh, istri Rasulullah SAW. Masing-masing setiap istri itu punya rumah. Mungkin bapak-bapak yang pernah umroh masuk ke museum Nabi. Dulu museum Nabi ada di Madinah, sekarang ada museum Ashabi namanya di Mekah ya. Nah, itu kita lihat bagaimana replika Masjid Nabawi dulu dan rumah Rasul beserta istri-istrinya. Ini rumah Aisyah yang paling nempel dengan Allah itu. Lalu di sini ada rumah Hafsah, semua itu rumah. 9 istri semua dikasih rumah. Ada sih rumahnya. Setelah itu rumah udah dikasih semuanya. Setelah itu kendaraan, masing-masing itu dikasih kendaraan. Unta dan keledai. Unta itu ya mirip-mirip Innova lah sekarang. Keledai itu yang mungkin NMAX lah. Jadi masing-masing istri itu ada Innova, ada NMAX ini kalau rumah dikasih, kendaraan dikasih. Sama jatah bulanannya itu kalau 1.000 dalam setahun, 1.000 wasak. Satu wasak 122 kilo kurma. Sekilo kurma berapa? Dikalikan 122 dikalikan 1.000. Itu kalau 5.000 perak aja, 5.000 perak sekilonya. Itu berarti kalau 1.000 berarti
dikalikan 122 ya. Nah itu kalau saya hitung-hitung kalau dibagi 12 per bulannya jatuhnya 51 juta. Itu kalau kurma sekilo harganya goceng. Dan tidak ada ya sekilo, apalagi kalau ajwa. Wah itu harganya hitung aja. Berapa jatah istri Rasulullah setiap bulannya? 2 miliar setahun 2 miliar. Lihat luar biasa loh. Itu yang uang kebutuhan pokok setiap bulan dikasih. Lalu kenapa Rasul begitu pulang? Aisyah, ada yang bisa saya makan? Nggak ada ya Rasul, kita kalau itu saya puasa. Kata Aisyah, tidak pernah kita selama 3 bulan berturut-turut makan enak, nggak pernah. Nggak pernah. Pasti ada. Kemana yang 2 miliar itu? Karena Rasul SAW itu adalah pribadi yang sangat dermawan. Pulang perang Hunain, ya Rasul ini jatahnya. Kata Rasul, taruh aja di masjid. 20% Pak dari rampasan perang. Total ada sekitar 30-an peperangan, baik yang diikuti atau tidak diikuti Rasulullah. Ya, keuntungan dari harta rampasan perang itu banyak, luar biasa, 20%. Pernah itu Rasul dikasih, ini Rasul datang, Rasul taruh aja di masjid. Rasul sholat, tidak ngelirik sama sekali. Selesai sholat langsung, ayo umat Islam sini, bagi-bagikan sampai bersih habis semuanya, baru Rasul pulang. Jangan sepeser. Berinfaknya setiap hari berinfak Rasul. Jadi harta yang banyak tadi ini diinfakkan semua. Dan semangat berinfak itu bukan hanya Rasul, istri-istrinya pun sama. Jadi jatah yang 2 miliar setahun itu sama istri-istri Rasulullah diinfakkan juga semuanya. Jadi nggak mau kalah sama suaminya. Suaminya dermawan, istrinya berlomba-lomba dermawan. Beda dengan kita. Suaminya dermawan, istrinya pelit juga setan. Balikannya, istrinya dermawan, suaminya yang mendip korek. Jadi nggak cocok jadinya. Jadi Rasul SAW dan istri-istri beliau memilih hidup sederhana, bukan karena miskin. Kalau miskin kan nggak ada, nggak punya apa-apa. Rasul tidurnya beralaskan pelepah kurma, bangun tidur nyeplak di sini. Bukan berarti Rasul nggak bisa beli permadani, sanggup, tapi Rasul tidak mau. Jadi nggak pas orang yang beli berat. Apa sih? Punya banyak-banyak. Apa sih? Rumah bagus-bagus, salah. Bukan kita ambilnya nggak apa-apa. Jadi kesannya gitu. Islam itu terbelakang, kumuh, miskin. Sehingga orang melihat Muslim sebelah mata. Kalau Islam, orang-orang Islam itu kaya, kuat, hebat, nah itu orang akan hormat dengan Islam. Sehingga Islam memiliki izzah. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah berbangga-bangga. Nah, itu yang tidak boleh. Berlomba-lomba, berbanyak-banyak itu ya. Baik, kalla sawfa ta'lamun. Yang kedua kata Syekh Sa'id dalam Tafsirul Karimur Rahman di tafsir Kalimul Mannan, kata beliau, jadi ilmu ta'lamun, kalian akan mengetahui ilmu itu. Jadi orang kalau punya ilmu yang benar, ilmunya itu akan mencegah pemiliknya dari perbuatan dosa dan sia-sia, serta memotivasinya memperbanyak amal saleh. Kenapa orang berbangga-bangga? Berarti pengetahuan dia, ilmu dia tentang akhirat belum benar. Kenapa orang tidak mau beramal? Berarti pengetahuan dia terhadap ilmu itu belum benar. Jadi ilmu yang benar, pengetahuan yang benar itu akan menuntut kita untuk mencegah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar dan perbuatan yang sia-sia, kemudian memotivasi kita untuk memperbanyak amal saleh. Maka orang yang tahu sesuatu itu dosa tapi tetap dikerjakan, itu dia tidak disebut dengan ta'lamun. Dia tahu itu dosa tapi dikerjain. Dia tahu mencuri itu nggak benar tapi dia korupsi. Dia tahu zina itu terlarang tapi tetap berzina. Maka dia oleh Al-Quran disebut bodoh, bukan berilmu. Disebut dengan jahalah. Kenapa? Karena itu mestinya membuat kita itu mengerem diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau berilmu tapi kita perbuat dosa dan maksiat, maka disebutnya jahil. Dalam surat An-Nisa ayat 17, Al-An'am 54 dan juga dalam surat An-Nahl ayat 119. Nah, maka hendaknya pengetahuan kita itu membuat kita itu semakin bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Jadi ilmu itu menghantarkan kita
dilakukan oleh iblis. Iblis adalah makhluk yang paling pandai, cerdas, memiliki banyak pengetahuan. Tapi pengetahuan ini tidak mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar, kita mengkaji, kita belajar fikih, hadis, kita belajar tafsir, kita belajar tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah dalam rangka supaya kita semakin takut kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Bukan berbanyak-banyak. Lu ngerti apa lo? Hadis bakal tahu. Nih, gua nih, udah khatam itu hadis Sahih Bukhari. Nah, itu enggak ada nilainya, tidak ada nilainya. Jadi bukan itu. Kita belajar adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan begitu ilmu itu akan mendatangkan keberkahan hidup kita di dunia dan besok di yaumul kiamat mudah-mudahan itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barangkali mungkin rahmatullah Allah yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi mulia ini. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan atau ditambahkan atau diluruskan jika saya keliru. Ya, Allah. Ya. Itu kalau di kubur berarti ada siksa dan ada nikmat kubur ya, Ustaz? Iya. Nikmat kubur seperti apa, Ustaz? Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan siksa kubur itu tidak disiksa secara fisik, tidak disiksa secara fisik, tapi dengan cara diperlihatkan nasib dia besok di neraka. Dia belum masuk neraka, tapi sudah setiap hari dilihatin aja besok disiksa, dipotong lidahnya, ditusuk lidahnya, udah ketakutan duluan. Depresi, setiap hari depresi, stres. Nah, yang calon penghuni surga setiap hari diperlihatkan besok akan bertemu dengan bidadari cantik, diperlihatkan mandi di sungai yang luar biasa, menikmati keindahan surga yang begitu dahsyat luar biasa. Itu jadi kenikmatan buat dia. Yang kedua mengatakan enggak, memang secara fisik disiksa betulan, dihantam betulan. Maka yang calon penghuni surga dikasih kenikmatan, ditemani bidadari di surga, di dalam kubur dikasih kenikmatan, semua dikasih kenikmatan. Tapi itu semua belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang di akhirat. Jadi kalau dia digaplok di kuburan, gaplokan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dia besok digaplok di neraka. Kalau dia dikasih nikmat di alam kubur, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dia dikasih nikmat di surga nanti. Nah, jadi khilaf memang untuk nikmat dan siksanya seperti apa. Tapi yang jelas ada semua ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat ada yang namanya siksa kubur. Paling ringan yaitu tadi dengan diperlihatkan. Ada orang belum di PHK, tapi dikasih tahu bulan depan atau 2 bulan lagi yuk di PHK. Belum di PHK dia tapi belum cerita. Pulang pun udah enak makan, tidur kagak nyenyak. Kenapa? 2 bulan lagi saya di PHK. Kemana saya bisa kerja apa gimana? Padahal masih kerja dia. Nah, sama seperti itu. Atau diponis sama dokter, Pak, hidup Bapak paling lama 2 bulan lagi. Nah, udah tidak stres luar biasa. Padahal dia masih hidup, tapi udah dikasih tahu udah menjadi siksaan buat dia. Itu barangkali Allah bisa. Baik, cukup ada lagi? Ya, boleh Pak, itu tidak termasuk. Yang di surat ini yang dilarang itu berbangga-bangga. Bapak punya kontrakan, terus ketemu lagi sama Pak Jadi punya kontrakan kagak? Nah, berapa kontrakan Pak Jadi? Alah, kontrakan sakit ya nggak boleh. Jadi kalau punya kontrakan boleh, tapi berbangga-bangga dengan orang itu nggak boleh. Dalam surat Al-Humazah yang dicela itu alladzi jama'a amalan wa addada. Jamaah wa addada itu nggak boleh. Kalau jamaah saja boleh, mengumpulkan harta boleh. Tapi menghitung-hitung itu nggak boleh. Jadi setiap hari dia hitung terus. Kontrakan kita ada sekian. Ini aset ini berapa? Emas ada berapa? Tiap hari itu aja kerjanya. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia mengumpulkan harta, boleh. Harta itu untuk apa? Untuk nanti pendidikan anak saya. Ini untuk pembangunan masjid. Sebagian bisa infak. Nanti untuk berangkat umroh, ini untuk berangkat haji, untuk sedekah, ini untuk bantu keluarga. Itu boleh. Tapi tiap hari hitung-hitung terus sampai lupa ibadah dan zikir kepada Allah itu nggak boleh. Jadi mengumpulkan harta boleh, nggak boleh kalau dihitung-hitung. Mengumpulkan harta boleh, yang tidak boleh itu kalau dibangga-banggain di hadapan orang. Ya, boleh. Jadi sombong jatuhnya. Termasuk di musim pandemi ini, jalan-jalan boleh, pesta-pesta boleh, pesta-pesta lain
ya dia senang-senang lah, itu boleh. Tapi kemudian posting di Instagram, posting di Facebook, dikasih lihat ke orang banyak, itu nggak boleh. Karena kondisi sedang susah sekarang. Nah, itu yang kemudian jadi tidak baik di mata orang. Gimana sih lagi susah? Apalagi misalnya dia punya karyawan atau punya pembantu atau punya orang-orang yang bisa digaji terus belum digaji, terus dia jalan-jalan, nah, itu kan menyakiti. Itu yang tidak pantas gitu lah. Baik, ini barangkali mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita dalam dunia kita. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang kaya